Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahillazi qad arsalahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu ala dini kullihi walau karihal kafirun. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ar-Rahman 'allamal Qur'an, khalaqal insan, 'allamahul bayan. Al-ayah amma ba'du. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, karena berkat rahmat dan hidayahnya kita masih diberikan nikmat iman dan Islam serta nikmat kesehatan. Tak lupa salawat beriring salam semoga senantiasa tercurah limpahkan kepada junjungan kita, yakni Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pada kesempatan kali ini, insya Allah saya akan menyampaikan sedikit pengetahuan yang saya punya. Dan mudah-mudahan teman-teman sekalian berkenan menerimanya. Yakni saya akan membahas mengenai keajaiban Al-Quran terhadap fenomena hukum Newton. Teman-teman yang dirahmati Allah, dalam kehidupan ini kita tidak terlepas dengan aturan-aturan yang telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala merupakan Sang Khalik yang telah menciptakan makhluknya, khususnya kita manusia, sebagai makhluk yang paling sempurna di antara makhluknya yang lain. Misalnya, kita dalam kehidupan melakukan usaha, mengharuskan kita untuk berusaha dalam mendapatkan sesuatu. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat A'raf ayat 11. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Yang artinya, sesungguhnya Allah tidak akan mengubah keadaan suatu kaum sebelum mereka mengubah keadaan diri mereka sendiri. Ayat tersebut apabila kita hubungkan dengan konsep fisika, menggambarkan jika kita melakukan usaha, maka kita akan mendapatkan apa yang kita inginkan. Sedangkan apabila kita tidak melakukan apa-apa, maka kita tidak akan mendapatkan apa-apa. Hal ini senada dengan hukum 1 Newton yang berbunyi, benda diam akan tetap diam, dan benda yang bergerak akan bergerak dengan kecepatan konstan. Saya ingin bertanya kepada teman-teman semua, mengapa kecepatannya konstan apabila kita hubungkan dengan usaha? Ada yang tahu? Baik, saya akan jelaskan. Jadi teman-teman semua, kenapa kecepatannya konstan? Dikarenakan jika kecepatan kita dalam melakukan usaha cepat, maka hasilnya pun akan didapat secara cepat. Begitupun sebaliknya. Misalnya, minggu depan kita ada bayaran UKT, sedangkan kita belum memegang uang. Apa yang kita lakukan? Tentunya kita akan berusaha mencari, ataupun bekerja, ataupun meminjam untuk sementara. Teman-teman yang dirahmati Allah, ternyata dalam melakukan usaha tidak semudah membalikkan telapak tangan. Dalam melakukan usaha kita pasti akan menemukan hambatan-hambatan ataupun rintangan-rintangan. Rintangan tersebut bermacam-macam. Ada yang mudah, ada yang sedang, dan ada yang sulit. Misalnya, ketika kita ingin melakukan sesuatu, dan di tengah keinginan kita ada sebuah masalah, namun masalahnya tidak terlalu besar. Maka masalah tersebut akan mudah untuk diatasi jika kita kembali ke hukum 1 Newton yang telah tadi saya jelaskan. Nah, teman-teman, contoh tadi merupakan pemaknaan dari hukum 2 Newton yang berbunyi, percepatan yang dihasilkan oleh resultan gaya yang bekerja dalam satu benda berbanding lurus dengan resultan gaya dan berbanding terbalik dengan massa benda. Berarti semakin besar gaya yang kita berikan, maka pergerakan benda semakin besar.
Begitu juga dengan kehidupan kita, teman-teman. Semakin cepat kita mencari solusi, maka semakin cepat masalah akan terselesaikan. Maka dari itu, jangan dijadikan beban. Cobalah untuk berpikir tenang, kemudian cari akar permasalahannya. Selanjutnya, tentukan solusinya. Sebagaimana janji Allah dalam surat Al-Baqarah ayat 286 yang berbunyi, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Bismillahirrahmanirrahim. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha, laha ma kasabat wa 'alaiha maktasabat. Yang artinya, Allah tidak membebani seseorang melainkan sesuai dengan kesanggupannya. Dia mendapat pahala dari kebajikan yang dikerjakannya dan dia mendapat siksa dari kejahatan yang diperbuatnya. Teman-teman yang dirahmati Allah, memang dalam melakukan usaha jika kita melakukannya dengan cepat dan baik, terkadang tidak sesuai dengan keinginan kita. Misalnya, seorang siswa ingin masuk ke perguruan tinggi melalui jalur SNPTN. Siswa tersebut sudah berusaha semampu yang ia bisa. Ia sangat berharap bahwa apa yang dia inginkan tercapai. Ia senantiasa berdoa dan berusaha. Namun, pada saat pengumuman kelulusan, ternyata Allah berkehendak lain. Siswa tersebut tidak lolos. Namun, siswa tersebut tidak menyerah. Allah masih memberi kesempatan untuk ia berusaha di jalur selanjutnya, yaitu jalur SBMPTN. Dan akhirnya dia lolos. Ia sadar bahwa apa yang baik menurut kita belum tentu baik di sisi Allah. Ia bersyukur di balik kegagalan tersebut ada hikmahnya, bahwa ia harus berusaha lebih keras lagi. Teman-teman yang dirahmati Allah, ilustrasi yang saya sampaikan tadi merupakan pemaknaan dari hukum 3 Newton yang berbunyi, untuk setiap aksi ada reaksi yang sama besar tetapi berlawanan arah. Dalam Al-Quran, Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Al-Baqarah ayat 216. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa 'asa an tuhibbu shay'an wa huwa syarrul lakum. Wallahu ya'lamu wa antum la ta'lamun. Yang artinya, tetapi boleh jadi kamu tidak menyenangi sesuatu padahal itu baik bagi kamu. Dan boleh jadi kamu menyukai sesuatu padahal itu tidak baik bagimu. Allah mengetahui sedang kamu tidak mengetahui. Masya Allah. Sungguh maha suci Allah yang maha luas pengetahuannya. Yang jika air laut dijadikan tinta untuk menulis kalam Allah, maka tidak akan pernah cukup walaupun setetes. Ini dijelaskan dalam surat Al-Kahfi ayat 101. Yang artinya, yaitu orang yang mata hatinya dalam keadaan tertutup, tidak mampu dari memperhatikan tanda-tanda kebesaranku, dan mereka tidak sanggup mendengar. Teman-teman yang dirahmati Allah, demikian kiranya yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf atas segala kehilapan. Saya ingin berpesan, siapa yang ingin berusaha pasti ada jalan. Dan rumus keberhasilan adalah duit, doa, usaha, ikhtiar, dan tawakal. Maka dari itu teman-teman, mari mentadabburi Al-Quran. Mari kita semua belajar bersama-sama dan pantang menyerah. Akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.